Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya memungkinkan kita untuk bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang kami beri tema dengan Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi tuntunan. Al-Quran adalah karunia terbesar yang dianugerahkan oleh umatnya yang mulia, yaitu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perantara malaikat Jibril dalam untaian kata dan bahasa yang indah dan tak akan pernah pudar dan musnah oleh waktu dan zaman. Di sini kita sebagai umat muslim seharusnya tahu dan mengerti bahwa Al-Quran bukanlah sekedar bacaan saja, melainkan sebagai pedoman tuntunan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, serta sebagai bekal kita kelak di akhirat nanti. Bila kita menyelami lebih dalam lagi, banyak sekali problem dan krisis umat pada saat ini. Kita bisa memastikan bahwa salah satu faktor utama di balik semua itu adalah jauhnya mereka dari tuntunan Al-Quran. Bahkan tak jarang banyak muslim yang hanya sekedar membaca, mengaji, tanpa peduli makna kandungan ayat-ayatnya. Padahal tujuan utama dalam membaca Al-Quran adalah memahami kandungan maknanya, baik melalui kata, tafsir, maupun terjemahannya. Kemudian diwujudkan dalam amal yang nyata sesuai kadar kemampuan kita masing-masing. Maka dari itu, ada dua hal yang harus diwujudkan oleh seorang muslim dalam membaca Al-Quran. Ayat-ayat sucinya tidak hanya sekedar bacaan-bacaan berpahala atau hanya menenangkan hati. Hal pertama yang terpenting adalah membaca Al-Quran dan tadabbur. Tadabbur adalah menghayati makna yang terkandung dalam Al-Quran yang merupakan tujuan utama dari membaca Al-Quran. Al-Hasan Al-Bisri rahimahumullah juga berkata, Al-Quran turun ke dunia untuk ditadaburi, dihayati maknanya dan diamalkan. Dari sumber tersebut dapat kita pahami bahwa tadabbur adalah tidak hanya memahami makna Al-Quran, namun juga agar meneguhkan hati, menenteramkan jiwa, meluruskan pandangan, dan menjauhkan diri hal-hal yang tidak baik. Al-Quran tidak hanya bisa dirasakan sekedar membacanya, tetapi harus dengan tadabbur, penghayatan makna dan kandungannya, yang terdapat ayat-ayat perintah, larangan, kabar gembira, ancaman, serta kisah-kisah teladan para pendahulu kita. Sehingga dengan bertadabbur Al-Quran, kita yang tersesat kembali ternaungi oleh hidayah Allah. Kita yang sedih menjadi tentram dan bahagia. Hal terpenting yang kedua adalah membaca Al-Quran
dan beramal. Membaca Al-Quran setelah tadabbur adalah beramal dengan kandungan-kandungan ayatnya. Seorang muslim yang sungguh-sungguh bertadabbur, hatinya pasti akan tergerak untuk mengamalkan kandungan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca. Sebab tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk diamalkan dan diikuti petunjuknya. Oleh karena itu, barang siapa yang berpegang teguh dengan amalan dan petunjuk Al-Quran, maka dalam dirinya akan tertanam sifat-sifat takwa dan iman, serta akan mendapatkan keberkahan dan rahmat yang tiada henti. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 155 yang artinya, dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah, ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Semoga pada bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini kita dapat membaca Al-Quran dan mengamalkan isi-isi kandungan ayat Al-Quran dengan baik, dan penuh keyakinan dan harapan Allah akan senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, dijadikan insan-insan yang beriman dan bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.